Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Royana dengan NIM 234 103050018. Kelas Psikologi Islam 3, Prodi Psikologi Islam angkatan 2023. Di sini saya akan menjawab soal UTS yang telah diberikan. Pelatihan adalah proses sistematis yang dirancang untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kompetensi individu atau kelompok agar lebih efektif dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan tertentu. Definisinya ada dua, yaitu proses pengembangan keterampilan dan aktivitas pembelajaran terstruktur. Yang pertama, proses pengembangan keterampilan. Pelatihan adalah suatu proses yang dirancang untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kompetensi individu agar lebih siap dalam menjalankan tugas atau pekerjaan tertentu. Yang kedua, aktivitas pembelajaran terstruktur. Pelatihan merupakan aktivitas pembelajaran yang terstruktur yang bertujuan untuk mengajarkan teknik, prosedur, atau pengetahuan baru yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja individu atau kelompok dalam suatu organisasi. Program pelatihan sebagai kesempatan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan individu atau kelompok. Program ini tidak hanya membantu dalam pengembangan profesional, tetapi juga dapat meningkatkan kepercayaan diri dan motivasi. Selain itu, pelatihan juga dapat memperkuat kolaborasi tim dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih produktif. Manfaat diselenggarakannya suatu program pelatihan ada 6, yaitu yang pertama, peningkatan keterampilan, di mana pelatihan membantu peserta mengembangkan keterampilan baru yang diperlukan untuk tugas mereka, sehingga meningkatkan kinerja. Yang kedua, peningkatan produktivitas. Dengan keterampilan lebih baik, individu dapat bekerja lebih efisien yang berkontribusi pada peningkatan produktivitas organisasi. Yang ketiga, yaitu adaptasi terhadap perubahan, di mana pelatihan mempersiapkan karyawan untuk menghadapi perubahan dalam teknologi, prosedur, atau lingkungan kinerja sehingga mereka lebih siap beradaptasi. Yang keempat, yaitu motivasi dan kepuasan kerja. Pelatihan menunjukkan bahwa organisasi peduli terhadap pengembangan karyawan yang dapat mengembangkan motivasi dan kepuasan kerja. Yang kelima, yaitu pengembangan karir peserta, di mana pelatihan seringkali mendapatkan pengetahuan yang dapat mendukung pengembangan karir mereka di dalam organisasi. Yang keenam, yaitu membangun kerjasama tim, di mana pelatihan seringkali melibatkan kerjasama kelompok yang dapat memperkuat hubungan antar karyawan dan meningkatkan komunikasi dalam tim. Beberapa hambatan yang sering muncul ketika suatu program pelatihan dilaksanakan antara lain yaitu yang pertama, kurangnya dukungan manajemen. Tanpa dukungan dari manajemen, pelatihan mungkin tidak diprioritaskan atau sumber daya yang diperlukan tidak tersedia. Yang kedua, yaitu partisipasi rendah. Karyawan mungkin tidak termotivasi untuk ikut pelatihan, baik karena kurangnya minat maupun jadwal yang padat. Yang ketiga, yaitu keterbatasan anggaran, di mana biaya pelatihan yang tinggi bisa menjadi penghalang untuk menyelenggarakan program yang efektif. Yang keempat, materi yang tidak relevan. Jika materi pelatihan tidak sesuai dengan kebutuhan atau tantangan yang dihadapi peserta, efektivitas pelatihan dapat berkurang. Yang kelima, yaitu waktu yang tidak cukup. Program pelatihan yang berlangsung selama jam kerja dapat mengganggu produktivitas sehingga karyawan enggan berpartisipasi. Yang kelima, kesulitan dalam evaluasi. Mengukur keberhasilan pelatihan bisa sulit, sehingga sulit untuk menentukan apakah pelatihan memberikan hasil yang diinginkan. Yang terakhir, yaitu teknologi dan infrastruktur. Keterbatasan teknologi atau fasilitas yang tidak memadai dapat menghambat pelaksanaan pelatihan secara efektif. Beberapa indikator yang menunjukkan bahwa suatu pelatihan bisa berjalan efektif dan efisien, antara lain yang pertama, yaitu tujuan yang jelas, di mana pelatihan memiliki tujuan yang terstruktur dan spesifik. Yang kedua, keterlibatan peserta, di mana peserta aktif berpartisipasi dan terlibat dalam kegiatan. Yang kelima, yaitu aplikasi praktis, di mana peserta dapat menerapkan apa yang dipelajari dalam pekerjaan mereka. Yang keenam, waktu dan biaya efisien, di mana pelatihan diselesaikan dalam waktu yang ditentukan dan sesuai anggaran. Yang ketujuh, follow up yang baik, adanya tindak lanjut untuk memastikan penerapan pengetahuan. Yang kedelapan adalah pengukuran kinerja, di mana performa peserta meningkat setelah ikut suatu program pelatihan. Yang ketiga, yaitu kepuasan peserta, di mana umpan balik positif dari peserta mengenai materi dan pengajar.
Yang keempat, peningkatan pengetahuan, yaitu terjadi peningkatan pemahaman dan keterampilan peserta sebelum atau sesudah pelatihan. Yang kelima yaitu aplikasi praktis, di mana peserta dapat menerapkan apa yang dipelajari dalam pekerjaan mereka. Yang keenam, waktu dan biaya efisien, di mana pelatihan diselesaikan dalam waktu yang ditentukan dan sesuai anggaran. Yang ketujuh, follow up yang baik, adanya tindak lanjut untuk memastikan penerapan pengetahuan. Yang kedelapan adalah pengukuran kinerja, di mana performa peserta meningkat setelah ikut suatu program pelatihan. Untuk menciptakan program pelatihan yang efektif, beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu analisis kebutuhan, tujuan yang jelas, materi yang relevan, metode pengajaran, pengajar yang kompeten, fasilitas yang memadai, evaluasi dan umpan balik, serta tindak lanjut. Model AD adalah kerangka kinerja yang digunakan dalam pengembangan program pelatihan dan pendidikan. AD merupakan program dari 5 tahap, yaitu analisis, desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Setiap tahap membantu memastikan bahwa program pelatihan efektif dan memenuhi kebutuhan peserta. Analisis kebutuhan pelatihan adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi kesenjangan antara kinerja saat ini dengan kinerja yang diharapkan dalam suatu organisasi. Proses ini melibatkan pengumpulan data tentang keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi. Definisinya yang pertama yaitu identifikasi kesenjangan, di mana menggali perbedaan antara kondisi saat ini dan yang diinginkan dalam kinerja karyawan. Yang kedua yaitu penentuan keterampilan, di mana mengidentifikasi keterampilan dan pengetahuan yang perlu ditingkatkan untuk mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga yaitu basis untuk perencanaan, menjadi dasar untuk merancang program pelatihan yang relevan dan efektif. Yang keempat yaitu peningkatan kinerja, di mana peningkatan kinerja ini membantu dalam meningkatkan kinerja